Fuldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab al-mujahadah, hadis yang ke-8. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Abi Abdullah Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma qala Shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftatahal baqarah fa qultu yarka'u 'indal mi'ah thumma madha fa qultu yusalli biha fi raq'ah fa madha fa qultu yarka'u biha thumma iftatahan nisa fa qara'aha thumma iftataha ali imran fa qara'aha yaqra'u mutarassila idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah wa idza marra bi su'alin sa'al wa idza marra bi ta'awudin ta'awwal thumma raka faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi thumma qala sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd thumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raqa thumma sajad faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamihi rawahu Muslim. Dari Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, ia berkata, itu mak Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin, aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam. Maksudnya salat malam, salat tahajud. Faftatahal baqarah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai membaca surat Al-Baqarah setelah Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, Rasulullah SAW mulai membaca Al-Baqarah. Faqultu, kata Hudzaifah, aku bilang atau aku katakan dalam hati, yarka'u indal mi'ah. Rasulullah akan membaca 100 ayat dari surat Al-Baqarah ini kemudian ruku. Tsumma madha. Ternyata Rasulullah melanjutkan setelah 100 ayat melanjutkan. Faqultu yusolli biha fi raq'ah. Maka aku katakan dalam hatiku, oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membaca surat Al-Baqarah ini dalam satu rakaat. Famadha. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah itu sampai terakhir. Faqultu yarka'u biha. Sekarang Rasulullah akan ruku. Ternyata setelah Fansurna alal qawmil kafirin dilanjutkan faftatahan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai membaca surat An-Nisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, dan seterusnya. Fa qara'aha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Nisa sempurna. Ya, dari awal sampai akhir. Tsumma iftataha Ali Imran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ali Imran, faqara'aha, dan Rasulullah membacanya sampai selesai. Jadi membaca surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, selesai. Yaqra'u mutarassilan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan perlahan, tidak cepat-cepat, ya, perlahan. Buktinya apa? Perlahan itu. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat di situ ada tasbih, maka Rasulullah bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Kalau membaca ayat di dalamnya ada permintaan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah berdoa. Seperti banyak di surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Rasulullah berdoa. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwadz. Kalau berlalu atau membaca ayat di dalamnya ada permohonan, perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan. Dah baca seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma raka, kemudian ruku. Jadi rukunya setelah apa? Rukunya setelah apa? Rukunya setelah membaca surat Ali Imran. Faja'ala yaqul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam rukunya itu, Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Awas jangan salah. Subhana rabbiyal azim. Pakai ain, dhad, mim. Orang Sunda mungkin ada yang baca Subhana rabbiyal adim. Adim artinya kulit. Subhana rabbiyal azim artinya apa? Maha suci Allah yang maha agung. Tapi kalau dibaca adim berarti adimnya artinya kulit. Kalau pakai ain, ain dal ya mim, adim artinya tidak ada. Bahaya tuh. Ya, makanya perhatikan bacanya Subhana rabbiyal azim. Ya. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati berdirinya. Bayangkan, tadi berdirinya apa? Membaca surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Masya Allah, ambil ngantuk pun bisa menjawab. Allahu Akbar. 5 juz. Kemudian apa nih? Ruku Subhana rabbiyal azim. Rukunya panjang, hampir mendekati lamanya berdiri. Kalau berdirinya 5 juz, taruhlah yang agak cepat 3 jam misalnya, berarti rukunya seperti itu. Apa yang dibaca ketika ruku? Apa yang dibaca ketika ruku yang panjang itu? Muhammad Firdaus. Apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku yang panjang itu? Subhana rabbiyal azim. Apalagi Subhana rabbiyal azim. Apalagi Subhana rabbiyal azim. Terus Subhana rabbiyal azim diulang-ulang sampai terasa nikmatnya Subhana rabbiyal azim. Kalau orang membaca kalimat ini dan merenungkannya, mencoba berusaha memahami maknanya, maka setiap kali dia membaca, diulang, semakin terasa nikmatnya. Ya, tadi ini kalau makan, kan kalau ngunyah 1 kali, 2 kali, itu belum terasa manisnya. Makanan itu kalau dikunyah, semakin lama mengunyah semakin terasa manisnya. Nah, seperti itu membaca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. 1 jam baca Subhana rabbiyal azim. Berapa kali itu? Subhana rabbiyal azim berapa menit? Subhana rabbiyal azim 10 detik. 1 menit 6 kali. 1 jam berapa kali Ustaz Yunan? 360 kali. Iya, 360 kali. Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim.
Kalau kita tidak merasakan nikmatnya subhana rabbiyal azim, semakin diulang semakin bosan. Banyak amat. Ya, lama-lama subhana rabbiyal azim itu juga. Disinilah letak perbedaan antara orang yang memahami dengan orang yang tidak memahami. Letak perbedaan antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kalau bukan orang Jampang tidak tahu enaknya opak Jampang. Ya. Kalau orang Jampang begitu menikmati opak Jampang karena tahu nikmatnya. Kalau orang Garut mungkin tidak terlalu terbulan, enak gak opak Jampang? Gak enak katanya. Ya. Kemudian summa qala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Setelah ruku berdiri membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Ketika bergerak ini sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah berdiri baca apa? Rabbana lakal hamd. Summa qama qiyaman tawilan qariban mimma raka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri membaca apa? Membaca Rabbana lakal hamd. Ya, Rabbana lakal hamd. Lamanya berdiri i'tidal ini Ustaz Yahya seperti apa? I'tidalnya ini seperti lamanya seperti ruku. Jadi baca apa? Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Setengah jam saja baca Rabbana lakal hamdu. Berapa kali Ustaz Yunan? Rabbana lakal hamd 5 detik. 1 menit berapa kali? 12 kali. 1 jam jadi berapa? 12 kali 60. Hah? Ya. Kalau kita tidak tahu, tidak paham, tidak merasakan manisnya kalimat Rabbana lakal hamd, semakin lama atau selama apapun membacanya kita tidak akan merasakan kenikmatan. Tapi kalau kita tahu makna agung yang terkandung di dalam Rabbana lakal hamd, semakin lama kita membaca, semakin banyak kita mengucapkannya, semakin terasa apanya Pak Yadi? Terasa nikmatnya, terasa terasa apanya? Terasa manisnya. Di belakang Umam siapa? Terasa apanya? Siapa? Adistira. Terasa apa? Semakin terasa nikmat apanya? Nikmat ngantuknya, nikmat tidurnya. Ya. Rabbana lakal hamd qariban mimma raka thumma sajad. Kemudian sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Apa bacaan sujud? Subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Sujudnya itu hampir sama dengan lama berdiri. Ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Coba lafaz-lafaz ini antum ucapkan berulang-ulang sampai terasa manisnya. Mau subhana rabbiyal azim atau rabbana lakal hamd atau subhana rabbiyal a'la. Coba cari waktu 1 jam untuk membaca
kalimat ini berulang-ulang. Ya. Dan rasakan nikmatnya. Tidak akan terasa nikmatnya kecuali kalau seorang membacanya dengan apa? Dengan apa saudara ini? Dengan cinta. Dengan cinta. Ya, Fathan. Nikmatnya sesuatu itu kalau diucapkan, kalau dilakukan dengan cinta. Coba aja. Kalau kita menyebut nama perempuan misalnya, Iteng. Kita tidak kenal si Iteng itu dan tidak pernah cinta kepada si Iteng, disebut berkali-kali pun tidak akan pernah bergetar hati itu. Iteng. Coba Ustaz Yahya sebut nama istrinya. Wah. Jangan di sini nanti. Ya. Dalam keheningan ketika istri di Garut, Ustaz Yahya di Al-Ma'tuk sendiri begitu. Teringat rindu, kemudian apa lagi? Gejolak hati yang Masya Allah tidak ucapkan, sebut nama istri, wah terasa nikmatnya, bahkan mungkin sampai menangis. Pernah nggak gitu? Pernah? Kalau belum pernah berarti diragukan kecintaannya. Ini apa namanya? Kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menekankan hal ini dalam kitab Asrarus Shalah. Ya. Dalam kitab Asrarus Shalah menekankan pentingnya pengulangan ini. Orang mengulangi ucapan ini dengan dihayati maknanya, kemudian ucapan itu dengan penuh cinta. Tanpa cinta semuanya tidak berarti, tidak akan terasa manisnya. Ya. Nah, ini gambaran dari mujahadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal saleh, dalam qiyamul lail secara khusus. Ya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat sunnah itu bisa dilaksanakan dengan berjamaah. Ya, sholat sunnah bisa dilaksanakan dengan berjamaah. Maka sholat tarawih itu, sholat tarawih. Apa dalil sholat tarawih ini? Berjamaahnya ini. Dalil berjamaah sholat tarawih itu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjamaah dengan siapa? Dengan Hudzaifah bin Yaman, dengan Ibnu Mas'ud, dengan Abdullah bin Abbas. Ya. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Dalam tertib susunan surat. Yang pertama dalam Al-Qur'an itu surat apa, Ustaz Junaidin? Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ini menunjukkan bahwa tidak apa-apa membaca surat dalam Al-Quran, surat-surat dari Al-Quran dalam sholat secara tidak tertib, tidak berurutan. Misalnya tadi ini jadi imam sholat tarawih, karena tidak ada lagi yang bisa dibaca dari bawah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, tabbat yada idza ja'a nasrullah, qul ya ayyuhal kafirun. Dari akhir. Boleh enggak? Boleh enggak gitu? Boleh. Ya.
Jadi tidak ada kewajiban untuk membaca secara berurut dalam sholat, ya. Tapi dalam susunan mushaf, ya, seperti itu. Apalagi kalau sholat 2 rakaat, rakaat yang pertama yang lebih akhir, rakaat yang kedua yang lebih awal. Misalnya rakaat pertama baca Qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Itu tidak apa-apa. Dan boleh juga membaca di rakaat pertama akhir surat, rakaat kedua awal surat. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat terakhir, Rabbana la rakaat pertama baca ayat terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, dan seterusnya sampai akhir. Kemudian rakaat kedua Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, pelajaran dari hadis ini bahwa kita dianjurkan untuk berinteraksi secara ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, apalagi di luar sholat. Di dalam sholat aja seperti ini. Ya, jadi ketika ada tasbih misalnya, Sabbihisma rabbikal a'la, oh, subhana rabbiyal a'la. Fasabbih bismi rabbikal azim, oh, subhana rabbiyal azim. Seperti itu. Ya, Humam, boleh? Boleh? Apa boleh? Apa? Tidak ruku, tidak berurut. Ya, jadi kalau baca subhana rabbiyal azim, boleh baca apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Baca apa? Ya, jadi antum tadi masih yang sebelumnya belum update. Ya, antum tadi mendengar tentang tertib surat, padahal saya sekarang sudah berbicara tentang interaksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita membaca ayat surat yang ada di dalam ayat yang ada di dalamnya ada tasbih, kita bertasbih. Jadi kalau ada ayat misalnya Sabbihisma rabbikal a'la, apa? Kita membaca Subhana rabbiyal a'la. Ini kajian kita siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.